وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به ومن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رحقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا اللهم ارحمنا بالقرآن wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada dan sungguh masjid-masjid itu milik Allah. Maka jangan kalian menyembah selain Allah satupun. Wa annahu lamma qama Abdullah yad'u dan ketika Muhammad sallallahu alaihi wasallam hamba Allah ini menyembah Allah kadu yakunun alaihi pada maka para jin mengerumuninya sambil berdesak-desakan. Ya benar rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, masjid itu milik Allah. Jadi kalau masjid dibangun, meskipun namanya adalah dikasih nama wakif, tapi udah punya Allah. Jadi niatkan buat Allah. Jangan diniatin masjid keluarga. Karena banyak nih di Indonesia ngerasa dibangun sama keluarga, manajemennya keluarga, nanti kalau udah sepi jual. Jadi masjid dijual. Dan biasanya yang wakifnya udah meninggal, nah itu anak-anaknya keganggu. Maka niatkan masjid itu buat Allah. Siapa yang membangun masjid, maka Allah akan buatkan istana yang megah nanti di surga. Hadis itu. Jadi buat masjid. Meskipun sebesar sangkar burung, kata Rasulullah. Allah akan buatkan istana yang megah di surga. Masjid itu rumah Allah. Fi buyutin azinallahu an turfa wa yudhkara fiha ismuh yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Di rumah-rumah Allah yang Allah izinkan untuk menyebut namanya tinggi-tinggi, keras-keras, dan bertasbih di dalam masjid-masjid itu bil wudu wal asal pada pagi, petang, petang, pagi, pagi ke sore, sore ke pagi, siang, malam, terus menerus. Masjid itu fungsinya banyak, ayah bunda. Jadi tempat sujud, tempat musyawarah, tempat mengatur strategi perang. Rasulullah sering mengatur strategi perang dari masjid. Tempat menerima tamu. Rasulullah SAW banyak menerima tamu di masjid. Tempat singgah di masjid Rasul, orang siapapun boleh singgah. Nginep. Tapi sekarang banyak masjid dilarang tidur di dalam masjid. Dilarang tidur di dalam masjid.
tempat singgah. Apalagi yang orang lagi bingung, orang lagi nggak punya uang, orang lagi susah tidur. Masjid fungsinya banyak, nanti ayah bunda cari fungsi masjid. Tempat taklim, belajar, tempat pengkaderan manusia-manusia terbaik di masjid. Tempat mencari hamba-hamba Allah yang akan dapat naungan Allah nanti di hari kiamat, masjid. Karena kalau pengen lihat orang-orang nanti di hari kiamat bakal dapat naungan Allah, lihatin aja wajah-wajahnya. Sekarang di dunia udah ada. Di mana? Di masjid. Kata Rasulullah SAW, dari 7 golongan yang nanti kelak akan dapat naungan Allah di hari kiamat adalah orang, salah satunya orang yang hatinya terpaut terus di masjid. Senang banget dia ke masjid. Maka kalau ayah bunda pengen lihat nanti orang yang bakal Allah selamatkan di hari kiamat, pengen lihat di dunia nih, datang aja deh ke masjid. Subuh ada dia, zuhur ada dia, asar ada dia, maghrib ada dia, isya ada dia, itikaf ada dia, kajian duha ada lagi dia, kajian ba'da maghrib ada lagi. Kayak nggak pulang-pulang, ngalahin kantornya. Nah itu kalau pengen lihat hamba Allah yang nanti di hari kiamat dapat naungan Allah, orang seneng banget sama masjid itu. Fungsi masjid itu banyak. Dan sementara banyak orang yang kayak di masjid kayak ikan di akuarium betah, seneng. Ada yang kagak betah banget sama masjid. Ada nggak? Bahkan ngalang-ngalangin orang. Bahkan pengen ngerobohin masjid. Itu dalam surat Al-Baqarah. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ وَيُذْكَرَ فِيهَا وَسَعَى فِي خَرَابِهَا. Siapa yang paling zolim dibanding orang yang menghalang-halangi orang lain untuk datang ke rumah Allah. Dan mereka berusaha untuk merobohkan. Waktu lagi ke Malang, ayah imam tuh seru banget tuh. Cerita tentang, wah itu beliau diganggu-ganggu bikin masjid. Nanti ayah imam ceritain sendirilah. Pokoknya seru ceritanya tuh. Mana ayah imam, ada nggak ayah imam suaranya ini? Hadir nggak ayah imam? Belum datang. Oh, kayaknya lagi itikaf di masjid. Jadi ayah bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang nggak seneng sama masjid. Banyak orang yang kalau di negara-negara Muslim minoritas kangen banget sama suara azan. Sampai merinding kalau dengerin azan di sana. Tapi ada orang rumahnya dikasih Allah dekat sama masjid, eh keberisikan. Dan itu nggak sedikit, nggak ada sedikit, nggak sedikit. Padahal dulu nggak tahu perasaan dia yang nyari rumah dekat masjid. Sekarang dia malah keberisikan. Nah itu dikasih dekat belum tentu senang sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayah bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, balik masjid fungsinya banyak. Nanti ayah bunda cari fungsi-fungsi masjid biar kita lebih tahu lagi. Dan orang mampu memakmurkan masjid, kata Allah dalam surat Taubah, nanti cari ayat belasan. Innama ya'muru masajidallah. Orang yang mampu memakmurkan masjid adalah man amana billahi wal yawmil akhir. Kriterianya nggak banyak. Adalah orang yang iman pada Allah, iman pada hari akhir, mendirikan sholat, menunaikan zakat. Dan mereka hanya takut pada Allah. Cuma 5 kriteria. Jadi kalau nggak punya 5 ini, kayaknya susah tuh bisa memakmurkan masjid. Ciri-ciri orang yang bisa memakmurkan masjid 5. Iman pada Allah, iman pada hari akhir, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan hanya takut pada Allah. Dan Allah jamin bahwa orang yang memakmurkan masjid itu pasti dapat petunjuk Allah. Hidupnya senantiasa ada dalam hidayah Allah. Wah, keren tuh. Kalau segala-gala ditunjukin sama Allah, asik. Masjid itu punya Allah. Kalau tad'u Allah ada, maka jangan pernah menyembah selain Allah.
Ayah bunda, catatan keras dari ayat ini juga dari saya. Hati-hati ayah bunda, di masjid, di musola, atau di mihrab musola rumah kita. Jangan gantungin apapun juga. Karena sekarang banyak tuh, gantungin foto gurunya, foto kiainya, foto ulamanya, habaib, digantung di depan arah kiblat. Jangan ya, jangan pernah menyembah selain Allah, mempersekutukan Allah. Jangan. Jangan sampai ntar ada ayah bunda naruh foto saya di arah kiblat. Nggak boleh itu ya. Itu catatan keras. Tidak boleh, haram itu, haram. Apalagi kiainya, habaibnya. Karena sekarang mulai banyak tuh. Mungkin 10-20 tahun belakangan, 30 tahun belakangan. Banyak yang orang-orang soleh, Habib-habib yang punya karomah, tapi fotonya ditaruh di depan arah kiblat di majelisnya. Hingga orang sholat arah sana. Dan betul saja, karena dicontohin, terus anak-anaknya begitu juga. Di rumah masing-masing, taruh tuh foto-foto itu. Apa bedanya sama orang sana yang nyembah leluhurnya? Jadi nggak boleh. Fala tad'u ma'allahi ahada. Dan saya pernah baca bukunya seorang mu'alaf. Beliau ini seorang duta besar Jerman di Tunisia atau di Maroko. Namanya Murad Hoffman. Ini beliau ahli filsafat, ahli politik, dan ahli agama. Masuk Islam dan dia menulis buku. Nanti ayah bunda cari. Namanya Murad Hoffman. Yang menarik adalah waktu dia haji ke Baitullah. Dia bilang, Masya Allah, indahnya Islam. Jadi untuk membangun rasa kebesaran Tuhan, kebesaran Allah, tidak diperlukan patung-patung. Tidak perlu diperlukan gambar-gambar lukisan-lukisan seperti yang dulu saya dapatkan di gereja-gereja. Jadi kesederhanaan. Enggak ada masjid termasuk Ka'bah Baitullah. Enggak perlu digambarin yang aneh-aneh. Lukisan, patung tidak diperlukan. Kenapa? Karena itu fala tad'u ma'allahi ahada. Hati kita bakal nemuin sendiri. Kalau kita benar-benar menyembah Allah, bakal ketemu sendiri. Jadi dalam kesederhanaannya, Islam sesungguhnya menuntun, kata Murad Hoffman, penyembahan hanya murni kepada Tuhan. Tidak perlu perantara. Jadi ayah bunda nanti cari ayatnya. Ketika orang-orang ditanya, orang-orang musyrik ditanya, kenapa mereka pada menyembah berhala? Jawaban mereka, liqarribuna ilallahi zulfa. Agar berhala-berhala itu mendekatkan kami kepada Allah lebih dekat lagi. Jadi mereka membutuhkan wasilah, mereka membutuhkan media untuk menyembah Allah. Jadi ketika ditanya, liqarribuna ilallahi zulfa. Padahal nggak minta aja langsung sama Allah. Doa aja, ibadah aja langsung. Menyembah Allah. Tidak perlu ada yang perantara-perantara. Fala tad'u ma'allahi ahada. Poin pertama, fungsi masjid banyak, tapi masjid itu untuk Allah. Poin kedua, jangan ada mempersekutukan Allah, menyembah apapun selain Allah. Wa annahu lamma qama Abdullah yad'u kadu yakununa alaihi libada. Dan ketika hamba Allah bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang salat menyembah Allah, para jin berkerumun, berdesak-desakan, ingin mendengarkan bacaan Al-Quran. Ayah bunda, pelajaran poin ketiga.
dari ayat ini. Jangan pada takut bangun malam, mau tahajud, mau ke toilet, mau ke kamar kecil. Ntar jangan-jangan ada kuntilanak gitu. Siapa yang masih udah usia segini masih takut tuh bangun malam? Bu Eni Eh, takut. Dan the jin itu nungguin malah kalau ayah bunda pengen sholat tuh mereka pengen denger bacaan kita, ya. Jadi jangan takut. Jadi nikmatin. Nanti kalau kita baca khairil maghdubi alaihim waladdallin, terus ada yang ngomong amin. Itu gimana, Usbab? Enggak, enggak bakal kedengeran ya, Bunda. Lain frekuensinya ya, alamnya lain. Tapi mereka bisa ngelihat kita, mereka pengen banget denger. Tapi suaranya nggak bisa kelihatan. Suaranya nggak bisa kedengeran, bentuknya nggak bisa kelihatan. Yang ada malah cuma fantasi kita, imajinasi kita yang kebangetan. Sekarang saya mau latih ayah bunda yang masih pada takut sama setan. Padahal setan itu gampang banget dikalahin. Mau nggak dilatih supaya nggak takut lagi sama setan? Mau? oh, Ya dah. Sekarang tahu. Aku dengerin takut ya. ya, Pak. Iya, nggak apa-apa. Nih, pokoknya saya bakal obatin yang masih takut sama setan. Aku. Sekarang semuanya ayah bunda, bayangin. Setan yang paling menakutkan. Coba bayangin. Bayangin. Yang paling menakutkan. Ada yang takut sama genderuwo misalnya. Bayangin lah genderuwo. Ada yang takut sama pocong. Ada yang takut sama kuntilanak. Udah belum? Kalau udah, anggukin kepala biar harus bawa lihat. Udah. Kayaknya gak takut ini suruh setan yang paling menakutkan. Udah belum? Setan yang paling menakutkan buat ayah bunda. Udah. Nah, 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 sekarang lihat ya wajahnya menakutkan. Coba beraniin aja. Bayangin, lihat wajahnya paling menakutkan. Sekarang ayah nah. bunda, Usbop pengen, ya dengerin. Usbop pengen ayah bunda mukanya ditukar sama ayah bunda. Sama pelawak yang paling kocak. Udah belum? Udah ditukar belum? Udah ngebayangin. Bayangin tuh, wajahnya paling menakutkan tadi, sekarang tukar wajahnya sama pelawak yang paling lucu. Kalau udah, anggukin kepala. Udah mulai senyum belum? Nah, supaya lebih seru lagi, sekarang bajunya. Lihat nih, bajunya yang menakutkan itu. Sudah? Sekarang bajunya, setan yang menakutkan itu ganti sama ayah bunda. Ganti pakai polkadot warna-warni yang paling lucu kayak badut. Udah belum? Udah. Nah, sekarang masih takut nggak? Enggak, karena otak kita itu tergantung bagaimana kita nyetel. Ya, jadi ini ayat dikasih tahu sama Allah. Jin itu nggak menakutkan kalau ya bunda bangun pengen sholat, mereka malah seneng berbondong-bondong, pengen mau dengerin. Itu. Jadi jangan bisikan setan yang udah gak usah bangun, ntar ketemu sama saya, enggak gitu. Pokoknya ntar kalaupun ayah bunda andai ketemu, tapi pasti nggak bakal ketemu. Andai ketemu, nah segera ya, pakai cara sebab tadi ya, mukanya ganti sama pelawak yang paling lucu. Boleh Andre boleh, Wendy boleh, Nunung boleh, pokoknya terserah. Sule boleh, terus Oh, boleh. bajunya ganti sama polkadot yang paling warna-warni, yang paling lucu kayak badut. Masih takut nggak? Nggak kan? Nah, jadi cuma otak kita doang mempersepsi bahwa setan itu menakutkan. Enggak, yang menakutkan itu adalah azab Allah itu menakutkan. Oke, ayo Bunda, udah usia segini baru tahu bagaimana naklukin setan. Segitu gampang. Ha? Cuma zikrullah aja, ingat Allah dia lemes. Kalau nggak cukup dengan zikrullah, udah tuh pakai cara usbuk. Gitu. Tuh di kamar mayat sering jaga sendirian. Iya, belum ada yang bangun kan Bunda Lucy? Belum ada yang bangun. Dan kalaupun yang berasa serem nanti begitu kita udah keluar beberapa menit berikutnya baru tuh setan ngebisikin gitu jangan-jangan tadi tangannya bergerak
Jangan-jangan mulutnya komat kamit. Itu. Padahal kalau kita tanganin langsung enggak menakutkan. Oke, jadi ayah bunda, Takut. iya, kalau lihat ayah Andung, anteng tuh kayaknya. Ini wajah-wajah yang ditakuti oleh setan kayaknya kalau ayah Andung. Allah Akbar. Terus, jadi kalau menyembah Allah, ibadah sama Allah, ayah bunda lagi dekat sama Allah, maka setan itu nggak bakal mampu untuk ganggu. Apalagi kalau lagi ikhlas banget, khusyuk banget. Waduh nikmat tuh. Terus, kadu yakunun alaihi libada. Maka jin ini berkerumun, berdesak-desakan. Ayah bunda nikmati bacaan Al-Quran, apalagi ketika sholat. Apalagi lagi sholat malam. Surat Al-Muzammil sudah ngajarin kita, surat Al-Jin ini juga ngajarin lagi. Sholat, bacaan Al-Quran, terus dilakukan sholat pada malam hari. Waduh, mantep. Di hatinya mantep. Inna sanulki alaika qawlan thaqilah. Nembus ke hati itu, bacaan. Inna nasyiatal laili asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Bangun malam itu tambah seger dan bacaannya, ucapannya makin lurus. Maka bacaan Al-Qur'annya kedengeran ya ya Bunda. Dengerin. Paling enggak kuping kita denger bacaan kita. Jadi baca yang panjang, nikmatin. Kenapa? Karena hati kita bakal seneng, bahagia. Makhluk-makhluk di sekitar kita juga bahagia. Berdesak-desakan mereka itu. Pengen dengerin bacaan Al-Quran. Boleh jadi nanti kalau ayah andung sholat malamnya panjang. Ntar semua jin yang di rumah tuh masuk Islam semua. Amin. Dan di rumah ayah bunda juga begitu. Jadi baca Al-Quran saat sholat malam yang panjang. Bacaannya kedengeran. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Waduh, itu ayah bunda bayangin dulu sih zaman zaman 30-an tahun, 40-an tahun yang lalu masih kedengeran rumah-rumah kaum muslimin tuh sebelum subuh bacaan Al-Quran tuh kedengeran. Dari bacaan sebelum azan nih banyak orang-orang tua dulu pada baca Al-Quran. Nah sekarang ayo ayo bunda praktekin lagi bacaan Al-Quran yang terdengar. Lagi sholat malam nggak apa-apa, Ustaz. Nggak apa-apa tuh Rasulullah SAW menikmatinya. Dan kalau baca sudah nikmat, larut, rasa dekat sama Allah, itu kita udah kayak bikin konser tuh. Bunda. Orang pada berdesak-desakan, jin pada berkerumun, ngedengerin bacaan kita. Nah, jadi ini keakraban sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu poin yang keempat, bacaannya kedengeran ya. Biar apa ya? Biar menghujam ke hati dan jadi rahmat sekeluarga. Rasa nikmat banget ada bacaan Al-Quran. Terus para jin juga nikmat banget berkerumun. Berdesak-desakan ngedengerin bacaan kita. 4 poin hari ini. Masjid itu punya Allah. Terus yang kedua, sekaligus tadi poin pertama fungsi-fungsi masjid. Apa saja. Yang kedua, jangan sampai ada mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apapun. Ada sekarang yang paling banyak tuh gantungin foto-foto guru, ulama, kiai, habaib. Nggak usah di tempat arah kiblat kita, nggak usah. Yang ketiga, jangan pernah takut pengen sholat malam. Jadi jangan pernah takut pengen sholat. Yang keempat, bacaan Al-Quran kalau lagi sholat malam tuh kencengin. Minimal terdengar oleh telinga sendiri. Kenapa? Jadi rahmat buat keluarga kita, buat rumah tangga kita, juga para jin juga pada senang.
Hingga nanti insya Allah semua jin yang ada dalam rumah kita jadi jin muslim semua. Demikian ayah bunda. Semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semuanya. Amin. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Terima kasih. warahmatullahi